Sudah semua? Si, gimana aku? AKL telu karo papat. Sepurane, sepurane, sepurane. Iya. Iki lagi, iki lagi. Aku gorong tau kayak gini. Petengnya orang apa-apa. Oke, 3 menit lagi Pak Hadi akan mulai ya. Silakan teman-temannya yang belum bergabung atau perwakilan dari kelompoknya. Yo, gak salah awak dhewe sih, Nggi. Gak salah iku nih. Kok nih hadir gak sih? Direkam kan? Iya, direkam. Nang ngono suaranya Jawa jelek. Keping aku kangen nek Pak Hadi ya. Ah, Oke, yang belum mute, tolong di mute ya. Oke, Pak Hadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kalian udah bergabung. Ini ada kelas AKL 3 sama AKL 4. Pak Hadi sudah kirimkan. Kalian bisa ada apa namanya perwakilan untuk mendengarkan dari sosialisasi laporan PKL ini. Jadi bulan ke Januari sama Februari yang kalian melaksanakan ya.
Nah, langsung saja dari sosialisasi laporan PKL ini ada tiga poin utama. Yang pertama, laporan penyusunan PKL yang nanti formatnya ada Word. Kalian tinggal editkan, tadi akan jelaskan secara detail habis ini. Kemudian ada kalian apa namanya ngedit PPT pada saat presentasi, beserta nanti yang poin terakhir adalah pelaksanaan dari presentasi tersebut. Nanti ada jadwalnya, penilaiannya seperti apa, seperti itu. Ketika kalian sudah selesai pelaksanaan PKL di luar. Langsung saja Pak Adi akan apa namanya sosialisasikan terkait penyusunan laporan PKL. Ini poin yang pertama. Poin pertama, jadi laporan ini filenya Pak Adi akan kirimkan setelah ini. Ya, kalian tinggal edit saja. Format ini sudah baku yang sudah disediakan sama sekolah. Jadi kalian tidak ada apa namanya, tidak ada harus harus menyusun seperti apa, tapi format ini sudah disediakan. Apa yang harus diedit? Yang ini ada apa namanya eh, tulisan yang berwarna merah. Laporan praktek kerja lapangan di mana kalian pelaksanaan di mana di tempat kerjanya atau di instansi mana PKL kalian. Misalkan di dinas apa, di PT apa, tergantung dari masing-masing kalian ditempatkan di PKL-nya masing-masing. Ini yang covernya. Kemudian disusun oleh siapa? Ingat, laporan PKL ini disusun atau dikumpulkan tidak per kelompok, tapi per individu, satu orang. Makanya di sini penyusunnya itu disusun oleh siapa? Nama lengkap kalian, kemudian NIS kalian atau NISN kalian, terus kelasnya kelas apa? Oh, kalian 11 AKL 1 misalkan. Ya sudah, kalian tinggal edit aja di sini. Setelah kalian edit, warnanya jangan merah, tapi dihitamkan warnanya. Kalian setelah sudah kalian edit. Ingat, ini kalian bisa cicil. Artinya apa? Ini masih tanggal 13, masih ada setengah bulan lagi. Kalian harus memanage waktunya. Kapan kalian harus kerjakan di apa namanya cicil. Oh, saya sudah ngedit yang ini setelah ini. Jangan ngajar ojo nyagerno koncone. Oh, koncoku urung mari, aku urung mari. Enggak. Karena apa? Laporan PKL ini dikumpulkan masing-masing individu, tidak per kelompok. Artinya, ini tanggungannya adalah tanggungan masing-masing individu, bukan kelompok. Kemudian di halaman kedua ada halaman pengesahan. Hari sama tanggal ini kalian sesuaikan atau kalian ubah. Ya, ini sesuai dengan hari terakhir kalian PKL di tempat magang kalian. Misal kalian ada yang 1 Maret, ada yang 29 Februari, misalkan seperti itu. Jadi kalian sesuaikan di terakhir kalian eh, melaksanakan magang atau PKL. Nah, ini penyusunnya siapa? Ini tanggalnya sama pembimbing PKL yang dari sekolah, bukan yang dari industri. Tadi sudah sampaikan ke kalian ya, yang dari sekolah, bukan dari industri. NISN-nya misalkan AKL 1 Bu Ayu, AKL 3 misalkan Pak Iqbal, AKL 4 Bu Diana. Ditulis nama lengkapnya, NIP-nya seperti yang di bawah ini. Jadi setelah kalian tanda tangan, habis itu tanda tangan pembimbing PKL, maksudnya tanda tangan pembimbing PKL ini artinya bahwa laporan PKL kalian sudah dikoreksi, tidak ada kesalahan apa namanya pada saat lupa saya salah sudah saya jilid nggak seperti itu. Jadi koreksinya itu kalian apa namanya menemui pembimbingnya Pak, laporan PKL saya seperti ini sudah benar apa ada yang perlu diperbaiki. Nah, sampai nanti tanda tangan saya, tanda tangan Vita, terakhir tanda tangan kepala sekolah itu mintanya di TU, bukan langsung ke kepala sekolah. Jadi kumpulkan di TU. Ini kata pengantarnya nggak ada yang perlu diedit karena apa namanya sesuai format yang ada di sekolah. Penyusunnya kalian apa namanya edit nama kalian masing-masing, listnya kalian edit juga nama kelas kalian masing-masing sesuai dengan ini. Identitas siswa
yang nyusun laporan PKL, nama, tempat, nomor telepon, nomor induk siswa, sampai alamat pekerjaan. Ini kalau alamat pekerjaan orang tua. Nah, kemudian penyusun, ini kalian edit nama kalian, nih sekalian. Ingat, tanda tangan Pak Hadi harus ada fotonya. Nah, fotonya background warna merah. Fotonya background warna merah, jangan background warna yang lain atau foto yang tidak formal. Kalian kemarin foto KTP, kalian mintakan tinggal cetak aja, nggak usah foto yang baru lagi ya. Fotonya itu backgroundnya merah 3x4. Jadi pada saat kalian tanda tangan harus ada lengkap seperti ini. Kalau nggak lengkap, saya nggak akan mau tanda tangan. Daftar isi ini nggak usah diedit. Edit kalau nanti ada penyesuaian dari daftar isinya. Misalkan latar belakang ini berubah menjadi halaman ke-7, halaman ke-8 misalkan. Ini baru kalian edit, menyesuaikan dari halamannya masing-masing. Ingat, saya ingatkan lagi bahwa sebelum kalian cetak, kalian periksa kembali detail satu persatu. Kalian harus teliti, jangan asal. Makanya untuk teliti itu kalian harus nyicil. Nyicil apa? Nyicil penyusunannya. Apa yang harus di per lembarnya itu harus diteliti. Jangan cetak langsung kalian ini nanti cetak ulang lagi, cetak ulang lagi. Itu nanti tidak akan efektif dalam penyusunan laporan PKL ini. Berarti mulai dari bab 1. Bab 1 itu nggak ada yang perlu diubah, ya sesuai dengan format yang diberikan oleh sekolah. Yang perlu diubah itu ke bab 2-nya. Kalau bab 2 itu kalian sesuaikan identitas perusahaan. Kalau ini instansi, ya instansi tulisnya. Kalau misalkan kalian ada di dinas, ya identitas dinas apa, nama perusahaan atau lembaganya, oh dinas atau PT apa, atau kantor KPP apa, yang oh Bank BRI, Bank Mandiri, contohnya seperti itu. Jadi kalian sesuaikan masing-masing dengan tempat kalian PKL. Jenis usahanya bidang apa, bidang jasa atau bidang apa, konsultan dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa harus ada deskripsi dari sejarah singkat industrinya? Biar kalian itu kalau PKL itu gak cuma datang, mengerjakan, duduk diam, udah selesai, tapi ada interaksi dengan eh, teman-teman atau para karyawan atau pegawai dan lain sebagainya. Sejarah singkat dari industri itu atau instansi itu seperti apa? Nah, kalian bisa lakukan wawancara atau bertanya atau misalkan searching di Google, kalian bisa mendeskripsikan sejarah singkat dari industri atau tempat PKL tersebut. Kemudian struktur organisasi industri atau instansi. Nah, ini disesuaikan, nggak harus ada pimpinan ketua. Kalau di situ manajer ya ditulis manajer. Kalau di situ ada misalkan ketua ya ketua. Kalau di situ ada pimpinan ya pimpinan. Nah, jadi disesuaikan. Jangan terus manut yang ini karena ini saya merahkan. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan tempat yang kalian tempati di tempat PKL-nya masing-masing. Nah, makanya ini saya kasih notes disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di tempatnya masing-masing. Job deskripsinya di tempat itu pimpinan itu kerjaannya apa? Kalian deskripsikan, oh kerjaannya seperti ini. Kalau di situ ada wakil pimpinan, ya kamu deskripsikan pekerjaannya seperti apa. Paling tidak kalian tahu atau ada pengalaman, oh ternyata di tempat ini struktur organisasinya seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Nggak kalian terus kalian misalkan di bidang pengarsipan, ya udah kalian nggak tahu ada bidang lain di tempat PKL kalian. Makanya di sini ada kalian mendeskripsikan dari sejarah, struktur, sama pekerjaannya. Nah, di bab 3 ini ada daftar hadir. Ini kalian ketik. Yang kemarin kalian kan mengganti fotokopi yang di BKK. Kalian beli di BKK itu ada daftar hadir, jurnal PKL. Ini kalian ketikkan biar rapi. Loh nanti yang saya beli itu nanti dikemanakan Pak? Nah, ini Pak dijelaskan di terakhir di bagian lampiran. Jadi di sini ada hari, tanggal, makanya ini dicicil mulai dari sekarang. Oh, mulai dari Januari atau yang kemarin magang duluan mulai Desember. Ya udah ditulis hari tanggalnya, keterangannya. Kalian kalau sakit, sakit apa? Misalkan di sini, kasihkan keterangan. Kalau dikosongi ya.
Di sini ada instruktur dunia kerja, di sini pembimbing monitoring, ada tanggal. Daftar hadir, ini sama jurnal kegiatan, kalian hari tanggal kegiatannya seperti apa, ini diketikkan. Kalau yang di jurnal yang kalian fotokopi itu kan di apa namanya ditulis tangan ya. Nah, tulis tangan itu kenapa ini diketik? Ya paling tidak kalian mulai terbiasa menggunakan komputer karena dunia kerja sekarang itu semua instansi lembaga itu menggunakan laptop atau komputer. Tapi jangan memaksakan. Kalau memang tidak ada laptop atau komputer, kalian bisa bergantian atau seperti apa ke warnet atau apa atau pinjam saudara dulu. Nah, seperti itu. Jurnal kegiatan sama ini kalau ada catatan, ini saya hanya menyesuaikan dengan jurnal kegiatan sama rapot. Terus yang bagian terakhir itu isinya adalah lampiran. Jadi yang jurnal sama rapot kalian, setelah kalian susun sampai halaman ke-24, ini ada lampiran foto. Jadi foto kalian minimal ada 3 foto di sini. Boleh lebih dari itu boleh. Minimal 3. Dideskripsikan foto tersebut itu kalian ngapain. Nah, dideskripsikan keterangannya diisikan foto. Pada saat ini saya sedang mengerjakan apa, dari dideskripsikan tugas kalian itu seperti apa. Di sela-sela saya menjelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom chat ya, atau nanti setelah ini ada sesi diskusi. Setelah itu lampirkan jurnal sama raport yang kalian tulis tangan. Yang kemarin kalian ganti uang ganti yang 8.000 itu di BKK itu langsung selipkan. Jadi lampiran itu saya akan sesuaikan datanya itu sama enggak yang di lampiran jurnal raport itu yang sama dengan yang ketikan di atas. Itu nanti Pak Hadi akan koreksi. Kalau enggak ya kalian harus ngulang dari awal nyusunnya. Makanya kalian harus secara teliti mengerjakan laporan PKL ini. Masih ada sekitar setengah bulan. Ini yang terkait laporan PKL. Kemudian Pak Adi akan jelaskan terkait dengan presentasi. Ini juga sama, presentasi ini sudah disediakan sama sekolah, ya kalian tinggal apa namanya, tinggal edit aja. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada buat dari awal gini nggak ada. Jadi kalian tinggal edit, disesuaikan sama apa? Disesuaikan sama ini tadi, yang laporan yang Word-nya. Nah, ada apa aja di PPT-nya? Di sini mulai dari laporan hasilnya. Kalau yang ini dibuat apa namanya per kelompok. Ada apa aja di sini? Misalkan profilnya, nama kelompoknya, siapa aja di sini ditulis. Kelas pembimbing PKL, siapa di sana. Kemudian di bab pertama isinya ya yang ada di laporan PKL yang tadi Pak dijelaskan ya buat tujuan, manfaat ini sama kok. Tinggal kopas saja waktu pelaksanaan ini tinggal dieditkan ya. Kemudian bab kedua ini yang harus disesuaikan identitas perusahaannya seperti apa, sejarah perusahaannya, struktur organisasi, job deskripsinya seperti apa. Di sini sudah tinggal kalian edit aja. Sudah ada PPT-nya, tinggal diedit. Tinggal dimasukkan ke dalam PPT-nya. Enggak sulit kok. Kemudian ada waktu tempat PKL di bab ketiga, kegiatannya seperti apa. Ini secara ini ya, secara singkat. Artinya di dirangkum, nggak semuanya langsung di apa ditulis. Pada saat kalian nanti presentasi, ya itu yang kalian jelaskan. Misalkan ada satu teman yang dipindahkan ke departemen yang lain ya, berarti kan harus menjelaskan kegiatan yang lainnya, kan nggak harus sama pada saat presentasi. Nah, presentasi itu yang keaktifan itu yang nantinya akan dinilai. Nah, bahwa kalian pada saat menyampaikan seperti apa, kalian menguasai apa tidak, di sana tempat PKL-nya seperti apa. Makanya ini PKL yang pertama itu sebagai pembelajaran nanti pelaksanaan di PKL kedua. Kalian bisa berdiskusi, bukan hanya cuma satu kelas aja. Kalian bisa bertukar pikiran. Kemarin kelas yang lain itu tempat PKL-nya di mana, pekerjaannya seperti apa. Kalian bisa merencanakan di PKL yang berikutnya. Jadi PKL yang kedua itu lebih siap lagi.
nggak menunda-nunda kayak kemarin misalkan ada ini Pak saya nggak dapat dan lain sebagainya. Saya nggak ada alasan ya. Nah, tugas kalian itu di sini sekolah, nanti ada pelaksanaan PKL yang kedua, ya udah kalian mau ada seperti apa, masalah yang seperti apa, kok nggak dikomunikasikan di awal, saya nggak mau tahu seperti itu kalau nggak ada laporan. Di bab ketiga ini ada masalah atau hambatan. Jadi ini kalian tuliskan sejujurnya. Jadi kalian biar sekolah itu biar tahu bahwa 4 PKL tersebut apakah relevan dengan jurusan. Besok kalau ada rekomendasi dari tempat PKL yang lain itu biar sekolah bisa mengevaluasi apakah tempat tersebut masih layak digunakan untuk apa namanya PKL di jurusan kalian. Kemudian kehadiran PKL ini rekapan selama kalian berapa hari di sana, selama bulan Januari sama Februari. Nah, rekapan ini harus sama dengan yang di jurnal. Jangan mengada-ngada. Kalau sampai kalian mengada-ngada, sampai kalian nanti misalkan yang dituliskan itu datanya tidak sama, kalian ada yang apa namanya misalkan memanipulasi. Oh ini saya sregep Pak, ini. Ingat, ini saya akan evaluasi ketika nanti ada kecurangan dan lain sebagainya, ketidakjujuran kalian, saya akan pertimbangkan kalian tidak bisa melaksanakan PKL yang kedua. Kalau mau nyoba ya silahkan. Di bab keempat, di sini ada kesimpulan saran ini tinggal diedit aja. Kalau kalian pengen membuat kesimpulan saran sendiri, boleh silahkan diperbolehkan. Gak harus sama yang di template yang disediakan sama sekolah. Di bab terakhir, ini ada lampiran rapot PKL. Salah satu aja boleh. Kemudian di sini ada lampiran foto seperti ini lampiran foto. Nah, kalian pada saat apa namanya di tempat PKL tersebut. Ini masalah yang presentasi. Kemudian yang terakhir terkait ini presentasi ya. Pak Adi akan kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan setelah kalian selesai PKL. Jadi 2 hari itu terhitung dari terakhir kalian PKL. Jadi misalkan terakhir itu tanggal 29 Februari. Jadi ada 2 hari itu kalian bisa menyusun eh, apa namanya laporan PKL itu secara baik. Nanti minta tanda tangan dan lain sebagainya. Ingat, jangan nunda-nunda waktu, jangan nyager ke koncone, karena kalian gak akan selesai ketika kalian apa namanya nyager no koncone. Ya, seperti itu. Nah, ini ada juknis pelaksanaan presentasi PKL. Jadi kalian pada saat presentasi apa yang dilakukan? Kalian dikasih waktu 10 sampai 15 menit pada saat apa namanya mempresentasikan. Terus kemudian ada jadwal nantinya. Jadwal itu insya Allah pelaksanaan dari presentasi PKL itu di tanggal ini tanggal 6, 7, 8 hari Rabu, Kamis, Jumat. Hmm. Apa yang dinilai pada saat presentasi? Kedalaman dan penguasaan materi kalian. Meskipun ini kelompok, akan ada penjelasan terkait kalian kegiatannya seperti apa pada saat ini dibagi sendiri. Bisa bergantian ngomongnya dan lain sebagainya. Kalian latihan sendiri. Kemudian ada pengetahuan tentang tempat PKL. Kalian kok cuma apa namanya berangkat pulang nggak ada pengalaman yang lain. Misal pengalaman lain itu kalian nggak pernah tanya itu bidang pekerjaannya apa, industrinya seperti apa, dan lain sebagainya yang seharusnya itu harusnya industrinya itu seperti ini. Nah, itu kan kalian pengetahuan tentang tempat PKL. Kesesuaian pembahasan dengan kesimpulan penampilan presentasi kalian pada saat menyampaikan presentasi itu seperti apa, bahasa kalian yang kalian gunakan itu baik, benar, itu kan harus dilatih. Makanya soft skill-nya apa namanya nggak hanya kalian di tempat PKL itu cuma berangkat, melaksanakan atau dan lain sebagainya, tapi ada kegiatan yang lainnya yang mana itu bisa meningkatkan kompetensi kalian.
Nah, di catatan ini nanti guru monitoring yang menguji pada saat presentasi ini memberikan catatan. Ada siswa yang misalkan selengean, ada yang presentasinya nggak serius dan lain sebagainya. Ini akan dituliskan di catatan, nanti akan jadi bahan pertimbangannya Pak Hadi di PKL yang kedua. Nah, seperti itu. Itu yang bisa Pak Hadi jelaskan. Barangkali ada pertanyaan buat Pak Hadi. Silahkan, boleh langsung langsung bertanya kalau ada pertanyaan. Langsung di apa namanya sampaikan. Itu yang Pak Hadi apa namanya bisa sampaikan ke kalian. Ada pertanyaan buat Pak Hadi? Sudah jelas semua kah? Mumpung ketemu. Silakan Karen. Selamat sore Pak, izin bertanya. Sore. Jika kita Mm-mm, nggak masuk izin atau sakit saat mm-mm. lagi magang itu, apakah harinya bakal tetap ditulis dulu apa gimana nih, Pak? Ya tetap ditulis izin, keterangannya apa? Izin itu ngapain? Misalkan izin sakit atau izin ada keperluan apa. Jadi rekapannya itu kan nanti dituliskan. Jadi nanti ketika pada saat kalian presentasi itu menyampaikan. Nanti kalau ditanya izinnya itu kalian ngapain kok sampai izinnya 3 hari? Sakitnya sakit apa kok sampai misalkan 1 minggu? Nah, biar guru kalian itu tahu, biar saya juga tahu kalian selama melaksanakan PKL itu seperti apa. Ya, paham ya? Nah, itu datanya harus sinkron sama laporan yang di Word, sama yang di PPT PowerPoint-nya. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, tadi ada yang tanya. Tadi itu ada yang tanya, Pak, ini saya nyetak laporan dulu, nanti yang rapot gimana? Jadi kalau bisa, biar nggak apa namanya bolak-balik ke tempat PKL, kalau bisa 2 hari atau 3 hari sebelumnya atau 1 minggu, laporan sama rapot magang kalian sudah kalian serahkan ke pembimbing tempat PKL kalian masing-masing. Loh Pak, kan belum terisi jurnalnya. Kalian kan bisa perkirakan kalau rutinitas kerjanya seperti apa. Oh, rutinitas kerjanya seperti ini. Kalian kan bisa memperkirakan bahwa, oh besok paling pekerjaannya seperti ini. Kan hampir sama seperti itu loh pekerjaannya. Kalau hampir sama kan kalian bisa nyicil lebih awal. Jadi kalau pada saat kalian sudah balik ke sekolah, kalian nggak ada izin-izin lagi. Pak, ini minta tanda tangan ke pembimbing, ke perusahaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Biar cepat. Karena apa? Kalian tak kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan PPT sama laporan itu. Kalau bisa laporan itu selesai dengan cepat, ngapain tidak? Makanya diatur waktunya sedemikian rupa. Jadi tidak ada alasan kalian menunda menyusun laporan PKL itu alasannya bla bla bla. Kalau kalian ada kendala ya sampaikan sama wali kelas, pembimbing, atau nanti kalau mentok ya sudah sampaikan ke Pak Hadi aja. Mungkin Pak Hadi bisa ngasih solusi. Ada lagi sebelum Pak Hadi tutup, mumpung ketemu di sini, jangan sampai nanti tanya-tanya ini ada yang kurang jelas seperti ini dan lain sebagainya. Mumpung ketemu, nggak ada. Kalau nggak ada, Pak Hadi akan akhiri. Oke, Pak Hadi kira cukup. Pak Hadi ngasih pembekalan sosialisasi terkait dengan penyusunan laporan PKL, kemudian presentasi apa yang harus dilakukan, dikumpulkan kapan, deadline terakhir laporan penyusunan PKL itu adalah tanggal 19 Maret. Kalau ada yang telat, itu nanti akan saya pertimbangkan untuk melaksanakan PKL di PKL yang kedua. Karena apa? Rasa tanggung jawab itu harus ada. Seperti itu, tanggung jawab, disiplin, jangan menunda-nunda waktu. Apalagi ini juga jadi pembelajaran PKL yang pertama ini jadi pembelajaran untuk PKL yang kedua. Kalian sudah tahu prosedurnya, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan di PKL yang kedua. Nanti pelaksanaannya insya Allah Juli Agustus.
Berarti sebelumnya kalian harus siapkan, kalian harus cari tempat PKL yang di mana, kalau bisa cari tempat PKL itu yang berbeda dari PKL yang pertama. Karena apa? Biar ada pengalamannya. Kalian bisa membandingkan, kalian bisa menyesuaikan. Oh, kalau tempat PKL yang di sini itu suasana kerjanya seperti ini. Oh, kalau yang di sini suasana seperti ini. Jadi kalian selama nanti berinteraksi, bisa satu kelas, bisa tanya ke kelas lain, antar jurusan juga boleh, yang relevan dengan pekerjaan atau jurusan kalian. Itu yang Pak Hadi bisa sampaikan ke kalian. Semoga kalian kembali di sekolah dengan keadaan yang berbeda, ada pengalaman, ada peningkatan kompetensi, ada peningkatan rasa tanggung jawab, nggak males lagi, kalian bisa belajar di tempat PKL-nya masing-masing. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semoga sosialisasi ini bisa terlaksana, presentasinya bisa maksimal. Itu dari Pak Hadi. Pak Hadi mohon maaf apabila ada salah kata. Pak Hadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.